Selamat pagi, saya Yuri. Pagi ini, Yuri ingin membahas tentang peluang maggot black soldier fly atau BSF dan cara budidaya BSF tanpa bau sampah. Peluang budidaya BSF terbuka sangat lebar dan menguntungkan. Selain bisa berhemat cukup banyak, juga menjadi solusi masalah sampah. Semoga dengan budidaya BSF, rakyat Indonesia bisa berhemat dan bersilah Indonesiaku. Manfaat maggot BSF sangat luas, seperti sebagai pakan alternatif untuk ikan, unggas, reptil, dan lain-lain. Budidaya BSF, selain cara pemeliharaannya sangat mudah, juga biaya yang dikeluarkan sangat minim dan hampir tidak ada. Karena pakan utama maggot BSF adalah sampah, seperti sampah dapur, sampah pasar, baik sayuran maupun buah-buahan, dan sampah ini ada di mana-mana. Jadi, tidak perlu biaya banyak untuk mendapatkan sampah. Bagi pemula, saat pertama mencoba budidaya BSF, masalah yang paling sering timbul dan kurang menyenangkan adalah bau sampah yang menyengat. Hal ini memang menjadi kendala umum, namun sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi. Seiring dengan perkembangan pengetahuan budidaya BSF yang semakin modern, sekarang sudah ada cara budidaya BSF tanpa bau sampah sama sekali. Selain biaya budidaya BSF yang murah dan mudah, dibandingkan pakan ikan buatan yang hanya mengandung protein sebesar 30-35%, kandungan protein pada maggot BSF jauh lebih tinggi, yaitu 45%. Inilah yang menjadi pusat perhatian para pembudidaya untuk menjadikan maggot BSF sebagai pakan alternatif yang berprotein tinggi untuk ikan, unggas, reptil, dan lain-lain. Maggot BSF berpeluang cukup besar untuk dijadikan sebagai pakan alternatif berprotein tinggi bagi ikan, unggas, reptil, dan lain-lain, misalnya lele. Menurut pengalaman para pembudidaya, maggot BSF sebagai pakan alternatif bagi lele memperlihatkan dampak positif dan memuaskan. Pasalnya, lele yang diberi pakan alternatif maggot BSF mampu tumbuh dengan cepat dan menekan VCR hingga 0,26%, artinya hasil yang dicapai lebih maksimal dan biaya lebih rendah. Maggot BSF adalah larva dari lalat Hermitia illusion atau black soldier yang bermetamorfosis menjadi belatung dan menjadi black soldier muda. Proses metamorfosis yang dilakukan larva lalat BSF ini tidak begitu lama, sekitar 14 hari atau 2 minggu. Maggot BSF berasal dari telur lalat BSF yang mengalami metamorfosis pada fase kedua setelah fase telur. Sebelum fase pupa yang kemudian berubah menjadi lalat BSF muda, larva itu hidup pada sampah dapur, sampah pasar, baik sayuran ataupun buah-buahan, daging yang membusuk, terkadang juga pada luka hewan yang masih hidup dan manusia. Tips kusuka-kusuka. 1. Mendaur ulang sampah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan menarik, bernilai ekonomis yang sangat tinggi, jadi jangan sampai ketinggalan. 2. Googling aja atau main ke YouTube dan cari kata kuncinya, mengolah sampah tanpa bau sampah. 3. Segera download video bagaimana cara merubah tumpukan sampah organik menjadi tumpukan uang. Link videonya ada di bawah. Dapatkan e-book bahasan khusus bagaimana cara menggunakan media sampah organik untuk memperbanyak maggot BSF tanpa bau sampah dan dengan biaya produksi sangat murah. Sampah organik inilah yang direkomendasikan untuk budidaya BSF, bukan sebaliknya, mengeluarkan biaya lagi sehingga terjadi pemborosan, seperti membeli probiotik, membeli bekatul, membeli ampas tahu, membeli bungkil kelapa, membeli sosis BS, membeli limbah pohe, membeli limbah ikan asin, membeli terasi. Intinya, tidak boleh membeli. Mengapa tidak boleh membeli bahan-bahan yang tadi disebutkan? Jika ada yang gratis, kenapa harus beli? Yuri nggak rela deh.
uangnya teman-teman dihambur-hamburkan. Pokoknya nggak boleh beli. Gunakan saja sampah rumah tangga, sampah pasar, baik sayuran maupun buah-buahan, ataupun sampah restoran. Pokoknya tidak boleh beli. Jika teman-teman bingung, dapat hubungi Yuri di 0812 2105 2808. Teman-teman, jangan lupa klik subscribe. Itu loh yang tulisan subscribe ada di kanan dan berwarna merah. Klik subscribe sekarang ya. Semoga bermanfaat. Salam hemat dan bersihlah Indonesiaku.